Pintu kabeh sarjana lo kok sakit punya dipikir raiso berkah gitu ya. Itu karena berkah gitu. Jadi berkah itu ya begitu. Jadi bisa jadi sedikit tapi ternyata cukup, bahkan bisa dibilang lebih gitu. Itu berkah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, keberkahan itu Allah yang kasih. Ya. Kalau ada Ahlul Quran amanu wattaqau la fatahna alaihi barakatin minas samaa'i wal ardh. Kalau orang itu beriman dan takwa kepada Allah, penduduk sebuah negeri, maka Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Nah inilah, maka fokus kita sebetulnya cukup mengabdi kepada Allah. Itu ada ini cerita, ini nggak ngerasa ini nggak ya. Ada kejadian gitu loh. Ya ada orang kita saja. Kebetulan dia gini, ya nakal. Laki-laki ini nakal. Saking nakalnya istrinya nggak kuat, minta cerai. Nah ketika istrinya cerai, anak-anaknya nggak mau ketemu bapaknya. Maka dia ikut ibunya. Nah, ibunya harus biar batin pulang, harus biar carane ngopeni anak timbang karo bojo wis raiso di ya, raiso dikandani. Akhirnya yang laki ini ya dengan kenakalannya tadi bangkrut, habis tambah teh, ditampung sama saudaranya. Terus gue rumahku wae gitu. Ya. Nah, lantas sama saudaranya dikasih satu kamar gitu. Terus dia turu kene wae, mangan melu aku gitu. Nah, terus dia bingung. Aku ki piye yo? Aku usaha iso tambah tek gitu. Sampai apa-apa saiki ora bisa sapa-sapa ora duwe apa-apa. Enake usaha apa? Ora usaha apa-apa. Tapi Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak merubah nasib kaum sehingga dia merubah dirinya. Jadi yang perlu kamu lakukan sekarang, rasa pikir bisnis apa kowe nanti din. Ya toh. Terus nek dari pegawai ini tuwek. Ya toh. Sekarang yang kamu lakukan untuk membangun kehidupan baik itu kau merubah dirimu sendiri. Introspeksi aja. Nah, kadang ya wis tele-tele ra iso apa-apa, ra apa-apa tadi. Gelem kan salah saiki. Ya, biar salah boleh dongo ngaji, tahajud, gitu. Orang itu tahajud itu panggilan Allah. Gak semua orang lo bisa tahajud. Ya kan? Itu undangan khusus. Sing ora diundang turu wae. Ya kan itu. Ini gak semua orang diundang. Nek diundang Prabowo cek akeh gitu ya. Nek diundang tahajud itu ora akeh. Sosok Prabowo seorang tahajud barangkali gitu ya. Ya. Jadi ini undangan khusus, ini VVIP. Ya, gak semua orang diberi kesempatan itu. Dan dia bisa istighfar, bisa tahajud dan sholat 5 waktu di masjid. Alhamdulillah. Terus seket ngaji. Sesasi katam ping 3. Wow. Nek Ramadan itu katam ping 10. Iya. Saya kalau ketemu saya tanya, kalau Ramadan minggu sudah katam berapa kali? Baru 4 kali gitu dulu. Masya Allah gitu. Tiap hari masjid mulai turu mangan tiga itu. Ya toh, nek pit ora duwe mobil ra duwe, omah ra duwe, bojo ra duwe, anak di masjid mulai turu. Enek mangan dipangan rendang wis turu ngono bae. Kita enek terus gitu kan dikai ya. Suwe-suwe setahun, 2 tahun, 3 tahun dirasani wong. Wis saiki uripe kaya raja. Piye to? Lah mangan turu tok aja gitu. Ya kan ya go salah. Iya. Ya, pokoknya saya habiskan hidup saya untuk nebus salahku. Tadi aku beribadah terus tak cukup ke mangan sing saenene. Jajan ra iso ora kerja. Sing gedhe sapa coba.
Ya telepon. Lah kok barang 9 tahun kemudian, 9 tahun temennya itu datang. Ketika guyon, yo tak jajan yo. Wah, nah dijak kocan. Pas jajan umrah yo, gelem ora? Yo gelem nek dede. Asal aku duit tak bayarin coba. Loh ini kan rezeki tuh, Bu. Sing kerja dhewe umrah dek atau kerja malah umrah, masya Allah gitu. Ya Allah, ini tenang pura. Seneng ibadah terus. Umrah. Nah karena dia mau umrah, dia kabari mantan istrinya dan anaknya. Saya insya Allah besok tanggal 23 berangkat umrah, saya gitu. Oh iya. Tahu-tahu surprise, Bu. Pas di bandara itu istri dan anaknya itu datang. Wah dia sampai nangis itu. Wah dojek kelingan aku itu. Matur nuwun aku dimaafin. Orang aku geruntatke, betul masya Allah. Orang kok maafin nguntatke kok baik gitu ya. Masya Allah. Akhirnya dia disuruh wes samsoyo cecak kalau Allah kayak mimpi jadi kenyataan. Wes ibadah takaan itu. Lah kok mau pulang itu tahu-tahu anaknya bilang, Bapak nanti kalau pulang langsung saya jemput di bandara ke rumah Hussein. Loh, alhamdulillah. Hidup ke bandara dijak omah anaknya. Anak itu adalah si cili yang ngejak rono, cili yang ngejak rono. Nanti setengah sasi diubengi anak-anaknya dulu. Baru itu terus lagi boleh. Guyu mau sampai besok terus. Alhamdulillah. Aku itu kalau anakku saya ingin buka rekening. Terus dikai pensasi. Pantesan kok dek kok nyelok bakso iso jajan ya biasa. Lagi iso tuku bakso Pak. Allah Akbar ya Allah. Ya gini tuh. Ya iso tuku burung. Manuk piro terus aku pengen tak tuku iso tuku manuk bareng. Berarti dia akeh saiki. Masya Allah kan gitu ya. Dan ini keberkahan. Ya saya bilang apa? Dimulai nggak usah umpet bikin golek gawean, bagi gawe kemuki terus kan? Sekarang yang kau lakukan berubah dirimu. Kenapa? Karena sahabat Nabi SAW juga begitu. Sahabat-sahabat Nabi itu semua jahiliyah, betul kan? Tapi begitu datang Islam, maka dia mendapatkan ridha Allah. Kan Allah berfirman, wa raditu lakumul Islam madinah. Dan ridhoku kulimpahkan kepadamu kalau kau jadikan Islam sebagai agama. Waridwanu minallah akbar. Dan ridha Allah itu besar. Jadi ketika Anda bilang dunia kecil, ketika menyangkut ridha Allah besar, maka kita kalau cerdas cari ridha Allah, karena itu yang besar. Dan Allah hanya ridho kalau kita Islam. Apa itu Islam? Ketundukan, kepatuhan. Islam itu artinya taat, tunduk patuh. Maka rukun Islam itu isinya kepatuhan. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Itu kan ketundukan kepatuhan. Semua perintah dikerjakan. Betul kan? Dan tentu sebaliknya semua larangan ditinggalkan. Itulah yang namanya pengabdian. Orang mengabdi itu kan, betul kan? Dipakai, kerjakan. Dilarang, ditinggalkan. Sahabat-sahabat Nabi perniagaan ditinggalkan. Sampai sekarang orang Madinah seperti itu. Mekah pun juga begitu. Gak ada kok cek buka toko, cek nongkrong. Berasa nanti bakulku meh teko orang ini. Ya kan, ya. Justru itu Pak. Justru itu Pak. Jadi orang seringkali berpikir logikanya kan enggak tahu. Ya, logikanya dia enggak akan makmur. Saya kemarin isi tafsir, ya, Al-Baqarah 249. Itu cerita Jalut. Ketika Tolut itu membawa Bani Israel untuk melawan Jalut. Tolut pesan, nanti kamu melewati sungai, jangan meminum kecuali satu cekuk, ya kan itu. Jangan meminum kecuali satu cekuk. Kalau kamu minum hanya itu saja.
Padahal itu panas-panasnya. Nah, apa yang terjadi? 8.000 pasukannya Tolut, itu yang ngikuti Tolut sak cegut itu hanya 300-an orang. Sementara yang 7.700 itu mobilnya seakeh-akeh. Lha lak ramu ruwake nabinya toh. Ya apa? Nabinya Samuel ya. Yang mimpin Tolut. Jadi Nabi Musa meninggal diganti Samuel. Kemudian untuk menghadapi Jalut itu ditunjuk Tolut. Tolut itu ahli perang. Dikasih tahu kau minumnya 1 ceguk saja, nggak mau minumnya banyak. Apa akibatnya? 7.700 itu nggak kuat untuk melawan Jalut. Tele-tele do kita kabeh. Yang menemani Tolut lawan Jalut hanya 300 orang. Dan 300 orang ini menang, ya tak? Di mana Jalut dibunuh oleh Daud. Nah gitu, Daud itu anak buahnya Tolut. Maka ketika Tolut meninggal, Daudlah yang jadi raja. Nah ini satu contoh aja betapa kita itu seringkali sesuai hawa nafsu kita. Gak mau mendengarkan nabinya, gak mau mendengarkan rasulnya, gak mau mendengarkan nasihat yang disampaikan. Wah, sak cegut kok ya orang hilang ngelai gitu. Ngobrol akeh, akhirnya malah lemes. Tele-tele raiso apa malah. Inilah ibu bapak. Hidup kita juga begitu. Ikuti perintah Allah, jangan mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu itu kan 2 kata, hawa dan nafsu. Hawa itu keinginan, nafsu itu diri sendiri. Kalau kita mengikuti kemauan diri kita sendiri terus, hancur kita. Seperti 7.700 pasukannya Tolut tadi, akhirnya nggak bisa apa-apa karena mengikuti hawa nafsu. Tidak nafsu adalah amal untuk bisu. Nafsu itu membuat kamu jahat, rusak. Ada yang bertanya begini, Pak, ini menarik nih. Kita disuruh mengikuti Allah, nggak boleh mengikuti hawa nafsu. Tadi Bapak bilang hawa nafsu itu artinya keinginan diri sendiri. Berarti kita nggak boleh mengikuti keinginan diri sendiri. Pertanyaannya, apakah keinginan diri saya itu mesti jelek? Kok nggak boleh diikuti? Kan saya pengen kaya, apa jelek itu? Saya pengen punya istri, apa jelek? Saya pengen kekuasaan, apa saya jelek? Kok gue coba melu karepmu dhewe gitu. Ikutilah kehendak Allah, ikutilah kehendak Rasul, ikuti Al-Quran dan As-Sunnah, jangan mengikuti hawa nafsu. Apakah hawa nafsu itu mesti jelek? Kok nggak boleh diikuti gitu? Nah ini menarik, saya sampaikan. Ya, hawa nafsu itu jelek. 99% jelek. Paham ya? Maka Allah bilang, inna nafsa la'amaratu bisyu'u illa ma rahima rabbi, kecuali kalau nafsu itu dirahmati oleh Allah. Kecuali, sering saya sampaikan dalam pengajian ini, semua duduk kecuali mubaliknya. Ini kan berarti kan pengen aku tok saya kata. Benar dong? Di waktu lampu lalu lintas berwarna merah, semua harus berhenti kecuali ambulan. Kan hanya sedikit tuh yang boleh lewat. Betul gak? Nafsu itu semua jelek kecuali yang dirahmati Allah. Yang dirahmati Allah itu kan sedikit. Paham ya? Maka kita ini harus tahu, asa antakru syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa antuhibu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Banyak hal yang kamu sangka jelek, kamu gak senang, padahal itu baik. Ya kan? Seperti tadi minum sak ceguk, kamu bilang gak bagus. Banyak yang kamu sangka baik, malah itu jelek. Mau bisa kakek kok tambah seger, malah reso apa akhirnya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu, kamu tidak tahu. Maka ketika kita hidup itu, dengar apa kata Allah, karena itu yang lebih penting, itu lebih baik. Allah lebih tahu mana yang baik dan yang jelek. Kamu tidak tahu. Jadi ketika saya menginginkan sesuatu itu ya, misalnya saya ingin jadi PNS, baik enggak? Baik. Maka saya berdoa, saya ikhtiar, kemudian saya daftar.
Lah kok nggak ketompo? Ya alhamdulillah, berarti Allah punya rencana yang lebih baik. Jangan kita marah-marah. Gusti Allah ini cedok tenan kok. Wis tak poso iki barang, sak poso anu. Aku dadi mas donga saiki. Apa poso anu ayo anu. Seolah-olah kita lebih tahu daripada Allah bahwa jadi PNS itu lebih baik daripada tidak jadi PNS. Kan kita aneh, sok tahu. Betul nggak? Ya enggak? Kita itu hanya prasangka. Gitu loh. Jadi itu sudah. Jadi nggak gampang. Kalau delalah saya pengen PNS karena saya ketompo ya alhamdulillah. Berarti yang saya sangka baik kata Allah juga baik. Tapi kalau enggak lebih alhamdulillah. Gitu loh. Karena Allah lebih tahu. Jangan memaksakan. Aku punya tetangga datang ke rumah, Pak Ustadz, ya, saya minta tolong besok Desember. Saya mau bantu, alhamdulillah. Tanggal berapa? Tanggal sekian. Gedungnya di sini. Oh ya sudah. Lah kok berjaluk tolong? Kok sesasi datang lagi kemarin? Pak Ustadz, ya, maaf ya, saya batal, nggak jadi. Lah kenapa? Calon mantu saya itu tahu-tahu WA gak jadi. Loh kok iso sulapan mula kuwi saya ya bingung. Wis bacot gedung, wis bacot catering, bacot ustaz barang wis kabeh tak hubungi. Wah. Padahal berkas-berkasnya dia itu saya bawa semua kan untuk ngurus pernikahan. Tahu-tahu datang ke rumah saya itu pengacara. Dia nggak berani datang sendiri, pengacara yang datang. Aku rasa pengacara tak balik ke kabin, tak lagu geger. Pas itu ya wes, dia mesake anakku, di kamar isin banget. Kan tonggo-tonggo wes krungu. Dia kasih doi piye coba, gitu. Dia alasannya reneng gitu. Kan aneh gitu. Terus dari sudah saya bilang isin ini maksiat. Tapi maksiat atau isin? Kan rasido, ya kan? Oh gitu, iya. Dan Allah punya rencana yang lebih baik. Memang hidup ini kadang-kadang begitu, ya kan? Ya sudah, insya Allah ada hikmahnya. Mas, dulu saya punya kenalan itu pedagang kaki lima, ya. Dia tuh suka ada di masjid. Dodolane pojokan kono kae. Ke pinggir dalan ora di warung. Nek karena dia sering ke masjid, dia itu orang yang baik. Itu sering jodoh ke wong. Kowe tak itu kayak gelem ora ngono kuwi. Jelas ya jodoh. Iping 8 jodoh terus. Pinter boleh jodoh. Nah, ketika anak lanang kuwi, Pak, kula kok dijodohke karo tiyang Palu Guna. Sopo kene? Lah, bapak kenal wong tuane. Wis cocok tenan pun. Wis rasah kanggo wong liya. Aku wong aku iki jodohke wong terus. Lah kok barang aku nembungi malah ditolak to Pak Amin. Apa ora nganyel kene. Aku karo Gusti Allah ya kaget lho. Piye to Gusti Allah ya Allah. Lah ora ana wong wolu gul kabeh. Lah kok anakku offset. Kan ya aneh kan gitu ya. Nanti aku ki tolong dino ora tahajud lho Pak. Lah kok iso Pak? Lah aku gelem biar kata kan Gusti Allah kok gitu kan. Saya 3 hari tok Pak, itu saya jujur aja, saya gelap banget sama Allah. Tapi saya, oh iya aku salah ya retok ya, aku kira-kira dosa gitu. Nah, terus aku tahajud bener. Ya, anakku tak hibur, sabar ya. Padahal saya tak sabar aku jatuh malahan gitu. Ya Allah, gitu. Kok iso gitu kan gitu ya. Lah kok ulung sasi anakku ngomong, Pak, mbok kula dijodohke Pak. Kali wong mati. Aku ya trauma to. Wong saksi kok entuk meneh gitu. Terus wong iki piye kan rene sik aku ya pengen delok gitu. Bae wong jilbaban ayu kok sarjana. Anakku kan SMK, Pak. Dek sing wedok wis sarjana. Rumahku ngendi, Nduk? Mati. Ya wis, bapak tak nembung ngono to. Aku rono karo anakku, Masya Allah Pak Abi. Oh, sugih jangan Pak. Nanti aku merinding tenan ora ngono iki lho.
Terus aku ya ngomong kula niki Solo nek bagian melarat iki. Ya mungkin sampean gelo besaran kali kula. Wis ora usah ngurus bondo, malah kono ngono. Wis kaji kabeh lho Pak Iboke Pak. Gek duwe selepan barang iki Pak. Iki paribasan dhek iki duren kates Pak. Lah pripun iki tepuke aku bonyok to Pak iso apa. Alhamdulillah. Saya bilang, Pak, itu berarti dhisik sing palu bulan niku pun sae. Nek gandeng saya jodoke wong ping 8 ditunda 8 sasi. Kok yo pas lah mula kuwi dikeki sing langkung sae gitu. Nek gandeng sampean ra mudeng muring-muring ora tahajud 3 dina niku wae. Kayak gitu. Karena kita ini bodoh gitu ya. Ya jadi oleh karena itu kita itu pokoknya nek Gusti Allah milih iki wis manut gitu kan gitu ya. Nah, kita ada keberkahan dalam setiap peristiwa. Kalau kita ikhlas, nek cara Jawa ki nrimo bandung. Karena Allah itu maha baik dengan takdirnya, maha baik dengan syariatnya, betul nggak? Jadi Allah nggak kasih takdir jelek. Jelek itu kan kita aja, ya kan? Nah, itu sama waktu saya masih bodoh tentang lukisan. Ketika saya nonton TV, itu ada Avandi melukis potret diri. Saya ingat betul, dia melukis wajahnya sendiri pakai kocok gitu, jadi terus ruwet gitu Bu. Kan Avandi melukis kan petak-petak gitu. Terus ada komentar ahli lukisan dosen gitu, dia bilang saya tidak pernah lihat lukisan Avandi yang indah seperti ini. Ini paling indah. Nah saya nonton tuh guyu, kok paling indah apa nih gitu loh ya toh. Karena kebodohan saya tentang dunia lukis, bagi saya itu jelek sekali, melentok indah gitu loh. Nah baru setelah Mbak Yu saya itu nikah dengan suaminya yang sehari, kakak ipar saya itu dia jual beli lukisan. Dia bukan pelukis tapi dia itu saya mulai ngerti lukisan. Sok tanya ini apiknya piye gitu, saya baru paham. Ternyata lukisan Avandinya indah tenan. Berarti aku disini guyuku bodoh berarti Masya Allah. Saya guyu itu jelek, ternyata saya salah. Jadi banyak hal yang kita nggak tahu gitu loh Bu. Ternyata kita ini bodoh gitu loh. Kan gitu. Nah apalagi dengan takdir Allah, kita hanya seperti Nabi Musa gitu loh Bu. Rumah saya pinter bareng ketemu kitir baik bodohnya pola gitu. Ya kan gitu ya. Kan gitu loh. Kaget dengan takdirnya kitir itu. Kapal dirusak kaget, wong dipateni kaget. Kan gitu loh Bu. Nek barang diterangke baru sadar. Oh baik bener ya. Oh baik bener gitu ya. Oh supaya akhirnya ketemu Allah gitu. AO menurut mau Masya Allah. Kan gitu Bu. Karena banyaknya kita nggak ngerti. Kita ini seperti Nabi Musa, gitu loh. Ibaratnya begitu. Allah seperti Nabi Khidir. Banyak tindakan-tindakan Allah yang kita pikir jelek, padahal itu baik. Hatta Palestina dibombing oleh Israel itu baik, gitu loh. Jangan wae apa-apa. Sepenting kita orang Islam, gitu ya. Khususnya bangsa Palestina lawan. Kan begitu aja, lawan terus. Ada hikmah yang besar. Ada hikmah yang besar di sana. Gitu loh. Sama dengan Indonesia ini. Kenapa Indonesia ini kok nggak pecah-pecah? Ya toh, dari Sabang sampai Merauke. Yang Pak Jokowi pernah bilang saya dari Aceh pergi ke Merauke itu naik pesawat 9 jam 45 menit. Padahal kayak Solo Mekah nanti Bu. Dari Sabang sampai Merauke. Segitu banyaknya kok bisa Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa? Karena senasib seperjuangan dijajah Belanda 300 tahun. Betul nggak? Coba nek ora tau dijajah Londo, pedhot dhewe-dhewe kayak Timur Leste ngono kuwi. Do mlayu dhewe. Jadi ternyata justru sependeritaan beratus-ratus tahun itu justru menyatukan. Ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Coba ya waktu dijajah ya cek bingung ya Bu ya. Nanti baik mati, awake mati itu kok juga merdeka. Ya Allah merdekane kapan ini kan gitu ya. Tapi ternyata ada hikmahnya. Oleh karena itu dalam kehidupan kita tetap yakin bahwa Allah Maha Baik dan kita tetap mentaati Allah. Kita tetap sami'na wa ata'na. Kita tetap mencari ridhonya. Dan insya Allah ketika Allah ridho,
maka Allah akan beri kepada kita kebaikan ganda, dunia dengan penuh sejahtera, akhirat dengan kenikmatan surga. Nah, itulah. Maka kalau kita itu diberitahu, ya, misalnya menikah, ambillah wanita yang solehah, meskipun budak, itu lebih baik daripada cantik tapi kafir. Betul nggak? Kenapa? Karena orang yang solehah itu bisa menjadi teman untuk bersama ke surga. Kalau orang kafir hanya beri kenikmatan sementara, akhirnya ke neraka. Dan orang paham diri rakyat. Nabi Ibrahim paham. Meskipun budak kulitnya hitam pesek, ya tak, si jenenge Hajar diambil, ternyata memberikan dia kemuliaan dan sekaligus memberi keturunan yang luar biasa, yaitu Ismail dan Ishak. Saya pikir kayak Ibrahim itu rakyat, betul nggak? Nyatanya dahlan Ishaknya luput apa? Ya tak, malah milih wong Buddha terus gini-gini, gitu, Masya Allah. Nah, karena dia pikir ini cantik, dia pikir ini bisa membahagiakan dia. Padahal istri yang Buddha ini membawa dia ke neraka. Kan sangat disayangkan. Jenenge wae nganggo dahlan lho, kaya pendiri Muhammadiyah tadi ya, Kiai Ahmad Dahlan gitu ya. Dan mengko karena nggak ngerti. Kan gitu. Daripada kau menikah dengan perempuan cantik dan kafir, lebih baik muslim meskipun dia buta. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kita hendak melakukan sesuatu, jangan tanya nafsu kita, tanya itu Allah izinkan tidak. Ketika Allah bilang tidak, tinggalkan. Cari ridha Allah. Maka kita diajarkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya gitu. Jadi menyangkut ridha Allah itu dua. Satu, ridha dengan takdirnya, ya. Yang ketiga, yang kedua yaitu ridho dengan syariatnya. Kalau kita disuruh sholat ya sholat, disuruh puasa ya puasa, dilarang ya wes ditinggalkan. Orang sah, wah sholat kosong, Islam tok, sedina ping 5 ya tekel, liyane seminggu pisan, kuwi gak keplok-keplok itu roti lho Mas, ya kamu ridho ya, ridho. Kalau ridho nikmatnya berlebih, betul nggak? Ada tetangga saya jual es puter tuh, masuk Islam. Saya tanya, kamu kok masuk Islam kenapa? Saya marry sama orang Islam. Kan rumah saya di ujung sini, pojok sana kan masjid. Ya, tak lihat kalau ada pada keluar pakai ruko, pakai sarung. Nanti pula ada lagi keluar lagi. Saya mulai perhatikan orang Islam, iri saya. Enak ya jadi orang Islam ya. Bisa ketemu Tuhan, berdoa sehari ping 5. Lah aku katanya seminggu bisa kesuwen katanya, ya Allah. Coba, ternyata dia melihat itu kenikmatan. Betul gak? Poso sesasi itu kan saya atau poso. Saya poso kan, ya Allah, ternyata enak ya Ramadan. Malah abad dodol-gelo. Kok cepet pun ya Allah, mudah-mudahan sampai ketemu poso meneh. Ternyata nikmat. Syariat Allah itu nikmat. Haji kok di Mekah, ya Allah, kok di Bali kok piye ya ta? Wana saya tentang kaya ngono. Delok iki do kelihatan keluar ora entuk banyu ngono. Kuwi lak HP. Sing do kaji teko ana nek skoto, sampe balik meneh pulun. Ha gelem kok, mbok bayari kok piye malah ngono barang kok ternyata. Ternyata itu nikmat. Larangannya juga begitu, kalau dilarang ditinggalkan. Itu nikmat. Justru perintah dan larangan Allah itu membawa kenikmatan. Nah, kaum muslimin Allah. Yang ketiga, menyangkut ridha Allah yang agung adalah jadikanlah Allah sebagai tujuan amalan kita. Ya, jadi ridha Allah itu satu, ridha dengan takdirnya, dua, ridha dengan syariatnya, tiga, yaitu kita beramal pun dalam rangka mencari ridhonya. Begitu. Contoh misalnya, waktu perang Ali bin Abi Thalib ya mendapati orang kafir jatuh dari kudanya. Ketika dia sudah jatuh, Ali pun loncat dari kudanya dan segera menyambar leher si kafir. Pas mau dibunuh, orang kafir ini meludahi wajahnya Ali bin Abi Thalib. Karamallahu wajhahu. Padahal Allah memuliakan wajahnya Ali bin Abi Thalib.
cuh gitu. Amali dilap lagi. Ketele ya Allah. Kemudian Ali langsung loncat naik ke atas kuda. Dia putar beberapa kali, balik lagi langsung dipenggal itu lehernya. Orang yang melihat aneh Ali tadi. Atas, ya Ali kenapa tadi kok nggak langsung kamu bunuh? Lagi Donio dia bilang. Emangnya kenapa kalau dia meludahi? Gara-gara dia meludahi wajahku, aku emosi. Kalau aku bunuh waktu itu, aku membunuh dia karena marahku. Padahal aku datang ke sini hanya perang untuk mencari ridha Allah. Oh, jawabannya Ali ini persis bapak-bapak Al-Barokah. Ya, hanya mencari ridha Allah. Itu. Ada lagi istilah yang lain. Nabi Muhammad SAW kalau perang mesti menang. Perang, beliau kalah. Apa? Yaitu perang Uhud. Sehingga 70 sahabat Nabi syahid dalam perang Uhud. Nanti kalau ibu bapak pergi ke Mekah pasti diajak jalan-jalan di Madinah itu Jabal Uhud. Siapa yang mengalahkan Nabi? Orang Quraisy waktu itu, panglimanya siapa? Khalid bin Walid. Waktu itu Khalid bin Walid masih kafir. Begitu Khalid bin Walid masuk Islam, Nabi sangat senang. Wah, ini nemu jenderal perang, ahli perang gitu ya. Khalid bin Walid ini persis kayak PSSI dapat naturalisasi gitu ya. Mesti gitu, naturalisasinya Khalid bin Walid. Maka setiap peperangan Khalid kamu yang mimpin, mesti menang, nggak pernah kalah. Nggak pernah kalah. Sampai Nabi sedo Islam sampai waktu Mekah sampai sak Jazirah Arab tunduk itu gara-gara Khalid bin Walid. Kemudian setelah Nabi sedo Abu Bakar, kalau perang panglimanya siapa? Khalid. Abu Bakar 3 tahun meninggal. Setelah Abu Bakar meninggal, khalifahnya ganti Umar bin Khattab. Waktu lawan bangsa Romawi, siapa yang memimpin umat Islam? Romawi itu kalau sekarang Amerika, bukan Israel lagi. Ya, Romawi aja mengalahkan Persia loh. Kan yang super power kan Persia dan Romawi. Persia ada kalah. Romawi lawan umat Islam. Waktu itu Khalid bin Walid yang mimpin. Di tengah tercampur perang tiba-tiba datang surat, Khalid dipecat sama Khalifah Umar. Maka Khalid pun memacu kudanya kembali ke Madinah. Dia menghadap Khalifah, ya Khalifah, ya kau pecat aku, ya salah saya apa? Tanya Khalid. Umar menjawab, kau tidak ada salahnya. Kalau begitu izinkan saya kembali ke medan pertempuran, saya izinkan. Ya, tapi yang mimpin bukan kamu lagi. Tidak apa-apa, dia balik. Yang tadinya jenderal sekarang kopral. Benar kan? Ketika sampai di medan pertempuran, Khalid bin Walid ditanya, kamu kok balik lagi? Ya, kan kamu sudah dipecat jadi panglima. Ya, kok kamu mau perang? Saya perang bukan untuk Umar, saya perang untuk Allah. Coba. Ini yang persis Bapak-Bapak Al-Barokah tadi. Ya kan, Masya Allah ya. Jadi ini, wah, pantas mereka disebut radhiyallahu anhum. Allah ridho pada mereka karena memang hidupnya hanya mencari ridho Allah. Coba orang sekarang, wah, jangan. Oke, balik deh, supi. Lompong balik. Sakitnya itu di sini, tau gak? Betul gak? Coba. Ya Allah, coba kok di balik. Bahwa ini tadi saya baca Republika itu. Besok tanggal 20 Oktober itu Ganjar diundang, Anies Baswedan diundang. 2 tahun kabin heboh, 2 tahun. Kamu datang nggak kalau diundang? Kamu datang apa nggak diundang? Itu. Ada orang teko kan kaduan karo Khalid bin Walid itu. Ya tak gitu ya. Ya, termasuk saya orang undang ya kaduan gitu. Mestinya diundang dan yang diundang mestinya datang. Kan itu. Jadi kita harus cari ridha Allah dalam segala hal. Ya, harus cari ridha Allah. Nah, ibu-ibu, oh ibu-ibu ini baguslah ya, kayak Khalid bin Walid, nggak kayak ibu-ibu di Jakarta itu Bu, sama suaminya aja nggak cari ridha Allah. Dia bilang ada uang apa disayang, nggak ada uang
gitu ya, abang ditendang gitu ya. Ya Allah. Kan orang Jakarta kan yang bilangnya abang-abang gitu kan gitu. Kalau ibu kan tak panggil suaminya kak abang kan, mas gitu ya kan gitu ya. Ada Allah. Jadi kenapa kamu gemati? Saya cari ridho Allah. Itu meskipun suami tak punya uang, gemati cari ridho Allah. Muadzin saya itu istrinya stroke. Ya, cari pisang. Nanti pulang sampai rumah mandi adzan subuh tiap hari. Saya bilang namanya Pak Nandar. Pak Nandar kok jam 3 ke pasar lagi? Lalu apa Pak? Pisangnya masih baru-baru termurah dia bilang. Nah itu pisang buat apa? Istri saya dulu kalau minum obat itu enggak pakai pisang kayak saya ngelok dia bilang. Jadi saya jam 3 mesti udah ke pasar. Ya Allah, ini cari ridha Allah. Ya tak, biasanya suami itu nek delok bojo setrum ngono kan ya tak salah setep Masya Allah. Wong bojo ki sing diteni ayune kok malah setrum kita gitu tak. Kan gitu. Nah, maka suami baik itu kalau istrinya sakit masih setia. Istri baik itu kalau suaminya randijet setia. Kan begitu ya. Anak baik itu nek wong tuane randi warisan setia gitu loh. Nah itu baik. Ya tak. Suami apa-apa sing ditaati apa wong tua ora didet ngono kan gitu ta. Jangan gitu. Jadi kenapa? Karena yang dicari ridha Allah. Baik, Ibu Bapak. Mudah-mudahan ini berkah untuk kita semuanya. Ya, mari kita jalani sisa hidup ini untuk ibadah dan diniati cari ridha Allah. Bahagia. Wis rasa pikir ke sing liyane. Allah boten sare. Ya tak? Teng Solo sing boten sare kalih Bu. Allah kalih pasar legi niku boten sare ya. Pasar legi boten sare soalnya buka terus gitu ya. Tapi kalau Allah boten sare itu artinya Allah mengapresiasi kasih ganjaran kepada hambanya yang beramal soleh dan semata-mata mencari ridhonya. Insya Allah. Semoga barokah seperti nama masjid kita Al-Barokah. Amin ya rabbal alamin. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadilla waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam wa billahi taufiq wa hidayah. Nasyubillah wa fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi pengajian yang dibawakan oleh Ustaz Haji Hari Mujahid Sarjana Agama. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan dapat mengamalkannya. Bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Abdul Rahman bin Khattab, pada acara terakhir adalah acara penutup. Bapak Ibu, mari kita tutup pengajian pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu bulan depan di hari dan waktu yang sama. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.